Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam uraian pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-17. Pada angka keramat ini, 17 Agustus 1945, saya akan menyampaikan hasil penggalian saya terhadap pemikiran Presiden pertama kita, Bung Karno, tentang pertanian. Pada peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian IPB, Bung Karno menyampaikan judul pidatonya yang buat saya itu sangat penting untuk kita camkan bersama, yaitu pangan rakyat soal hidup atau mati. Saya mencoba membaca berulang-ulang isi pidato Presiden Soekarno tersebut. Luar biasa, saya pikir. Suatu pemahaman yang tidak kalah pemahamannya dengan Abraham Lincoln ataupun Franklin D. Roosevelt. Tetapi sampai sekarang mungkin kita masih menyaksikan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno tersebut belum menjadi kenyataan. Bung Karno sangat penting menyampaikan amanatnya bahwa misalnya sawah itu penting, tapi bukan solusi. Kenapa demikian? Karena ada keterbatasan lahan, sumber daya lahan yang bisa dibuat menjadi sawah, terutama berkaitan dengan irigasi misalnya. Oleh karena itu, Bung Karno mengajak kita semua, yang waktu itu beliau berseru kepada para pemuda-pemudi Indonesia untuk menggarap pertanian lahan kering. Apa saja yang ditanam di lahan kering harus bisa menghasilkan termasuk pangan kita. Jagung, ubi kayu, ubi jalar, sukun, segala macamnya. Nah, kalau ini kita gunakan sebagai konstruksi model integrasi industri dan pertanian dalam ketahanan nasional, maka konsep yang ditawarkan, yang disampaikan, yang diamanahkan oleh Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian IPB, oleh karena itu saya pikir ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi IPB dan para alumninya adalah bagaimana mengembangkan integrasi pertanian, sumber daya lahan yang sifatnya unik per region, industri dan jasa di negara kepulauan ini. Diversifikasi pangan yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan kita, sehingga kita belum bisa mengatasi kebutuhan makanan kita, dengan singkat akan bisa diatasi apabila kita bisa ngeblend, ya, mencampur beragam jenis sumber makanan dari keanekaragaman hayati kita. Saya mencoba melihat pemikiran Bung Karno itu dari kacamata ketahanan nasional berdasarkan keanekaragaman budaya, keanekaragaman wilayah, keanekaragaman sumber daya, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Termasuk di dalamnya kekayaan lautnya itu yang sampai sekarang belum banyak kita tangani dengan sebaik-baiknya. Demikian uraian ke-17 model pembangunan terintegrasi industri pertanian sumber daya alam model Bung Karno. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi ke-18.